para hadirin yang sudah datang pada kesempatan pada malam hari ini. Kita insya Allah akan melaksanakan bedah buku ya. Bedah buku tarbiyah itu soal afdaf ya, karangan Ustadz Eko Novianto yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena tadi ada gangguan teknis. Perangkat saya tadi baru bisa connect. Ini tadi sudah masuk dan keluar beberapa kali. Saya sekali lagi mohon maaf karena membuat sesi pada malam hari ini menjadi terlambat. Oke, saya akan membuka acara pada malam hari ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. Puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga pada kesempatan kali ini kita masih Allah berikan nikmat untuk kemudian dapat berkumpul dalam rangka membedah buku Tarbiyah itu soal afdah. Salat serta salam tak lupa mari kita sampaikan ke Nabi Agung kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membedah buku karya Ustadz Eko Novianto terbitan Gaza Library Publishing yang terbit pada tahun cetakan pertama terbit pada tahun 2018 tepatnya pada bulan Desember di DIY seperti itu. Insya Allah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja mari kita sambut kepada beliau Ustadz Eko Novianto untuk kemudian bisa menyampaikan materi bedah buku pada malam hari ini. Kepada Ustadz Eko, waktu dan tempat kami persilahkan. Sepertinya keluar baru masuk Ustadz Eko baru. Oh iya. Jadi sinyal sepertinya. Oh iya. Keluar. Maaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Eko telah bersama kita. Insya Allah malam hari ini kita akan membedah satu buku yang berjudul Tarbiyah itu soal afdaf karya Ustadz Eko. Ini salah satu buku yang Ustadz ditulis Ustadz Eko di penerbit Gaza Library Publishing. Ada berapa judul lagi? Sekitar 4 judul lainnya gitu ya. Sangat produktif sekali. Insya Allah ini juga buku yang Tarbiyah itu soal afdaf ini setebal 300. Mudah-mudahan pada malam hari menuai manfaat dari apa yang kemudian beliau sampaikan. Mungkin kepada Ustadz Eko, waktu dan tempat kami persilahkan untuk membedah buku. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, terima kasih Gaza, terima kasih Mas Ali, terima kasih Mas Yuki, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir untuk membedah buku ini. Saya berbahagia karena dengan banyak diulang-ulang mungkin ide besar dari penulisan buku yang sederhana itu bisa lebih dimaknai, bisa lebih terkoreksi, bisa lebih menemukan kesesuaiannya dengan zaman dan situasi hari ini. Ide besar dari buku itu adalah
mengungkit atau mengangkat substansi dari tarbiyah, dari dakwah, dari liqo, halaqah, atau apapun namanya. Saya tidak terlalu penting pada persoalan nama. Saya ingin mengangkat, mengungkit, membuat dia kembali ke situasi substansinya, dan hal-hal semacam itu. Oleh karena itu pertanyaan yang selalu saya ulang-ulang ketika membedah buku ini adalah pertanyaan yang sederhana, tetapi mungkin bisa memancing kita berpikir. Pertanyaan itu adalah, mengapa dengan proses yang relatif sama, dengan cara-cara yang sama, dengan nilai-nilai yang kan juga relatif sama, mengapa dengan proses yang punya banyak kesamaan itu, produk dakwah, produk apapun namanya, bisa menghasilkan sosok yang beragam? Mengapa dengan proses yang sama, produknya itu bisa menghasilkan sosok yang beragam? Itu pertanyaan pertama yang sering saya ulang-ulang. Jawabannya itu bisa panjang sekali menjawab pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan itu bisa sangat panjang. Tetapi saya selalu mengarahkan jawaban itu bahwa karena proses tarbiyah itu adalah proses tumbuh kembang yang transformatif, bertahap dan transformatif. Secara teori, dakwah itu bisa maknanya adalah tahwilul jahalah ilal ma'rifah. Dakwah itu adalah sebuah proses transformasi dari kondisi tidak tahu, jahil, jahalah, kepada kondisi untuk memahami, tahu, mengerti, memaknai, dan seterusnya. Tahwilul jahalah ilal ma'rifah. Dakwah itu dengan segala macam maknanya, itu bisa jadi salah satunya adalah sebuah proses transformasi dari mengubah orang tidak tahu menjadi tahu. Orang tidak mengerti jadi ngerti, orang tidak memahami jadi memahami, yang saya sebut dengan proses tahwil jahalah ilal, mengubah satu kebodohan menjadi pemahaman. Tetapi apakah dakwah itu berhenti dari sebuah proses dari yang tidak tahu menjadi tahu? Tidak. Jawabnya tidak. Karena proses dakwah yang selanjutnya, dakwah juga bisa dimaknai sebagai proses transformasi dari mengerti menjadi gagasan, dari apa yang dimengerti menjadi fikrah, tahwilul ma'rifah ilal fikrah. Setelah tidak tahu jadi tahu, setelah tahu dia menjadi gagasan besar yang difahami, gagasan besar yang diyakini, gagasan besar yang dicita-citakan. Oleh karena itu, pada maknanya tarbiyah itu bisa bermakna tahwilul ma'rifah ilal fikrah. Apakah berhenti sampai di sini? Enggak. Jawabannya juga tidak, karena dakwah dan tarbiyah atau apapun namanya itu bisa jadi maknanya adalah tahwilul fikrah ilal harakah. Mengubah gagasan itu menjadi sesuatu yang diperjuangkan. Dari nggak ngerti jadi ngerti, dari ngerti menjadi yakin, dari yakin dan gagasan itu, dari yakin meyakini gagasan itu menjadi gagasan yang diperjuangkan. Apakah berhenti sampai di sini? Enggak. Karena tarbiyah, dakwah itu bisa juga bermakna tahwilul harakah ilal natijah. Mengubah orang dari memperjuangkan menjadi sasaran atau tujuan atau goals atau tujuan dan seterusnya. Jadi proses transformasi lagi. Di dakwah itu apapun namanya adalah proses transformasi. Transformasi dari orang tidak tahu menjadi tahu itu dakwah. Dari tahu menjadi keyakinan atau gagasan itu dakwah. Itu pun dakwah. Proses transformasi dari keyakinan menjadi sesuatu yang diperjuangkan itu pun dakwah. Proses dari sesuatu yang diperjuangkan menjadi sesuatu yang dicita-citakan itu juga dakwah. Dan
apakah juga masuk juga dalam pengertian ada apa adalah tahwilul natijah ilal ghoyah, ya, mengubah sasaran tujuan itu menjadi tujuan besar. Nah, oleh karena itu maka tarbiyah itu, dakwah itu, halakoh itu, liko itu, atau apapun namanya, dia adalah sebuah proses transformasi yang berjenjang. Oleh karena itulah bisa kita bedakan ada orang yang sedang menjalani proses dari tidak tahu menjadi tahu. Ada pula sebagiannya yang dari mengerti menjadi yakin, dari yakin menjadi sesuatu yang diperjuangkan, dari sesuatu yang diperjuangkan menjadi tujuan besar dalam hidupnya. Semua ini transformasi dan orang bisa berbeda-beda menjalaninya. Dan oleh karena itulah menurut saya tahwilul jahalah ilal ma'rifah itu saya sebut sebagai proses memahami sesuatu. Dakwah itu proses memahami sesuatu dan menjadi sesuatu. Proses memahami sesuatunya itu di tahap pertama. Tahwilul jahalah ilal ma'rifah. Dia proses untuk memahami sesuatu, disitulah diajarkan, disitulah dibuat mengerti, disitulah disistematikan, dibuat sistematika, dibuat kurikulum dan seterusnya itu dengan perangkat-perangkat pendidikannya, dengan perangkat-perangkat pendidikan yang ada, itu proses menjadi sesuatu, proses memahami sesuatu. Nah, selebihnya itu adalah proses menjadi sesuatu. Dakwah itu adalah proses memahami sesuatu kemudian menjadi. Memahami sesuatu ini sifatnya rigid, sifatnya ketat, sifatnya satu arah, disuapin gitu, diajarin, dihafalkan, ditirukan, dicontohkan dan seterusnya. Tetapi kalau proses menjadi sesuatu itu sudah membentuk, sudah melibatkan persepsi, sudah melibatkan orientasi anak didik atau mutarobi atau murid atau santri atau apapun namanya. Proses menjadi sesuatu itu tidak bisa rigid, tidak bisa ditetapkan, tidak bisa satu arah, tidak bisa didiktekan, tidak bisa dipaksakan, kan orientasi dari anak didik, melibatkan persepsi dari mutarobi, melibatkan rencana-rencana hidup dari murid, melibatkan ahdaf atau sasaran dari anggota halakoh dan seterusnya. Oleh karena itulah yang saya sebut bahwa proses memahami sesuatu itu memang rigid, ketat, definitif, nyaris saya menyebutnya zero tolerance. Jadi kalau dakwah dalam makna apapun, dakwah yang disampaikan oleh kelompok dakwah manapun, dengan gagasan manapun, itu pasti definitif, ketat, rigid urutannya, apa yang penting dan tidak pentingnya, apa yang pertama, apa yang belakangan, apa yang harus besar, apa yang kecil, apa yang kecil, apa yang besar, dan seterusnya itu rigid, definitif, ketat, zero tolerance, dan ini memang pilar penting, ini proses penting. Tetapi proses menjadi sesuatu, proses-proses yang melibatkan persepsi, proses-proses yang melibatkan orientasi, proses-proses yang melibatkan sasaran, ahdaf, dan seterusnya itu proses yang melibatkan mutarobi. Mutarobi lebih aktif, proses yang lebih individual, proses yang lebih melibatkan mutarobi. Oleh karena itulah saya sering mengatakan kenapa kemudian dalam proses yang sama, kemudian tarbiyah, dakwah itu bisa menghasilkan produk yang berbeda, karena tarbiyah itu bukan satu arah. Tarbiyah itu bukan satu arah mengajari, mendikte, mencontohkan, memaksa, menghafal dan seterusnya, bukan. Tapi dia dalam proses menjadi sesuatu itu, ketika dia merubah menjadi keyakinan, mengubahnya menjadi cita-cita, menjadi gerak, sesuatu yang dia perjuangkan, sesuatu yang dia jadikan cita-cita besar dalam hidupnya, itu melibatkan tasawur, melibatkan persepsi, melibatkan itijah, orientasi personal masing-masing, khuttohnya, langkah-langkahnya masing-masing tiap orang harus punya, mampu mendefinisikan. Walaupun idenya, gagasannya, nilainya sama, rigid, zero tolerance, definitif, dan seterusnya. Tetapi pada proses berikutnya,
dia harus melibatkan mutarobi. Jadi pertanyaan tadi, mengapa prosesnya sama, produknya bisa beragam? Jawaban pendeknya karena proses tarbiyah itu adalah proses yang sangat personal dan harus melibatkan personal. Tidak boleh menghilangkan aspek personal. Jawaban panjangnya, kalau jawaban pendeknya begitu, karena memang ya sebenarnya tarbiyah itu proses yang sangat personal. Jawaban panjangnya memang yang definitif itu cuma proses tahwilul jahalah ilal ma'rifah. Yang definitif, yang rigid, yang zero tolerance itu hanya proses pemahamannya saja. Proses selanjutnya, proses yang sangat personal. Proses yang membutuhkan individu-individu yang kuat mendefinisikan dirinya, jujur, cermat dalam memahami dan mempresentasikan diri. Jawaban panjangnya. Oleh karena itu, tarbiyah itu sebenarnya adalah soal adab, soal yang ada di ujung sana. Soal yang ditentukan oleh persepsi, soal yang ditentukan oleh orientasi, soal yang juga ditentukan oleh futoh, oleh langkah-langkah, oleh mukodimah, oleh kholfi, oleh masa lalu setiap mutarobi, oleh pendahuluan setiap mutarobi. Makanya tarbiyah itu adalah soal yang ada di ujung, soal adab, bukan soal yang berkaitan dengan style, gaya yang ada di permukaan. Oleh karena itu, tujuan tarbiyah menurut saya sih ya beramal pada tataran personal, kemudian pada menjadi sebuah gerakan, mulai bekerja untuk tataran umat, berorientasi juga kepada non-muslim, dan pada hari-hari ini tarbiyah itu juga harus melibatkan, mengajarkan, membentuk seseorang yang bisa menumbuhkan personal yang bijak dalam menghadapi pihak-pihak yang memusuhi Islam dan gerakan Islam. Saya kira itu yang menjadi ide bahwa tarbiyah itu bukan semata-mata sesuatu yang kalau setelah pelajaran ini sesuatu yang klasikal, sesuatu yang kurikulum banget, sesuatu yang ketat banget. Pada pemahaman tahwilul jahalah ilal ma'rifah, iya. Tapi metode belajar, model belajar, metode tarbiyah itu sangat ditentukan oleh kondisi masing-masing mutarobi. Murabi harus pintar, harus pandai melihat apa yang dibutuhkan oleh setiap mutarobi. Oleh karena itu metode belajar itu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, eksperimen, atau nonton YouTube, atau melihat peristiwa, atau mendiskusikan sesuatu, metode partisipasi, dan metode itu sesuatu yang tidak menjadi sesuatu yang harus ditetapkan dalam tarbiyah. Sulit saya memahami tarbiyah itu sekian bulan sekali diskusi, sekian bolehlah dibuat jadwal-jadwal itu, tapi jadwal-jadwal itu bukan sesuatu yang menjadi ukuran pertama. Apakah teacher center, apakah student center, apakah pedagogi, andragogi, ilmu-ilmu pendidikan itu banyak mengajarkan, memberi bantuan. Tapi tarbiyah itu bukan semata-mata soal pilihan untuk teacher center atau student center. Semuanya tergantung pada kebutuhan ahdaf, apa yang akan dipikirkan, apa yang dipikirkan oleh murabi kepada mutarobi. Memang sebenarnya tarbiyah itu sesuatu yang personal, bertahap, dan sangat berorientasi pada keragaman individu. Oleh karena itulah, hanya dengan tarbiyah yang semacam itulah, para aktivis tarbiyah, aktivis dakwah, itu bisa menjadi sosok-sosok yang kokoh, yang persisten, yang matang, yang tertib, yang determinatif, yang punya sifat tenang, berani, optimis, persisten, matang, tertib, nggak melompat-lompat maksud saya. Tumakninah kalau bahasa fikih sholatnya itu. Tertib, nggak tergoda untuk melompat, nggak tergoda untuk mundur.
determinatif, persisten, berani, optimis, tenang, hanya dengan cara itu. Karena kalau enggak, maka tarbiyah dipandang sebagai urutan-urutan begitu, memang sisi-sisi personal akan tergerus, akan terabaikan. Bukan tergerus, tapi akan terabaikan. Nah, kita perlu menyadari kondisi murabi itu harus menyadari kondisi realitas kehidupan mutarobinya, menyadari kadar kerusakan yang didera oleh masyarakatnya, mengetahui kadar keterbelakangan yang dideritanya masing-masing. Kerusakan ini enggak terbatas pada runtuhnya kekhilafahan. Oke, ide kekhilafahan itu benar adanya, tetapi tidak terbatas pada runtuhnya kekhilafahan. Tidak terbatas pada sirnanya persatuan umat. Betul, persatuan umat itu menjadi penting, tetapi kerusakan ini tidak sebatas pada enggak adanya persatuan umat. Bukan itu intinya. Bukan, permasalahannya tidak terbatas pada penjajahan militer. Betul. Kecengkraman asing di negeri-negeri Islam itu begitu kuatnya. Bukan soal keterbatasan teknologi, betul soal teknologi menjadi catatan. Tapi bukan soal ekonomi, betul bukan soal itu. Tetapi soal bagaimana tarbiyah itu bisa membangkitkan keimanan, membentuk pemahaman yang konstruktif, latihan berkorban, tenang, optimis, berani, persisten, determinatif, tertib, nggak melompat-lompat, berani berkorban, mau menjadi bagian yang kesatuan barisan yang rapi, teguh, ikhlas, saling mencintai, saling menasehati dan saling membantu. Tarbiyah itu upaya yang mengarah kepada ahdaf itu, bukan semata-mata urutan-urutan formalitas, organisasional, dan tapi memang kita perlu mengulang-ulang kalimat ini. Wa afrodus sofi laisu tib'atan wahidatan. Saya kira kita perlu mengulang-ulang bahwa afrodus sof, penyatuan sof itu bukan berarti mencetak kader yang sama, yang mengabaikan kecenderungan, mengabaikan muyul, syuur, selera, kecenderungan, kepribadian, personal. Penyatuan soft itu tidak menghilangkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya personal. Setiap individu itu harusnya tetap memelihara perbedaan yang manusiawi, tetap harus terpelihara. Bagaimana kalau kita bercermin ke Rasulullah SAW, sangat luar biasa tarbiyah atau dakwah Rasulullah. Karakter personal para sahabat itu begitu kuat, begitu indah, begitu kuat, dan begitu dipadu. Kalau kita belajar tahsin itu, saya sering membayangkan satu huruf itu kan selain makhraj ada sifatul huruf gitu. Sifatul huruf itu kan sifat terdefinisikan, ada sekian sifat, tapi setiap huruf itu punya sifat-sifat yang kadang sama dengan huruf yang lain, kadang berbeda, dan karena itulah setiap huruf itu menjadi sesuatu yang sangat individual, yang kemudian bisa dipadukan menjadi sesuatu yang indah. Dakwah menerapkan standar yang sama, tapi bukan berarti menghilangkan ciri personal dan memperbanyak seperti mencetak. Enggak, dakwah tarbiyah itu tidak begitu. Dakwah memandang pluralitas dan keberagaman itu menjadi hal yang positif, aset, dan modal. Kalau kita tidak hati-hati dengan diri, menganggap keberagaman itu menjadi ancaman, bukan modal, tapi malah ancaman. Nah, oleh karena itulah saya mencoba menulis dakwah ini, menulis buku ini
supaya kita bisa melakukan perbaikan. Karena dakwah ini sebenarnya tidak mengizinkan sikap yang bersemangat, bergegas, terburu-buru, kasar, keras, tapi tidak terkontrol dan tidak terkendali. Oleh karena itu menurut saya perlu ini hati-hati, karena tekanan itu makin besar, tekanan makin kuat. Untuk itu perlu menumbuhkan pikiran yang reflektif terhadap nilai-nilai tarbiyah. Pada titik inilah saya kemudian mencoba menulis buku ini sebagai sebuah pikiran reflektif terhadap proses-proses tarbiyah yang sudah kita lakukan. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap nilai tarbiyah, karena sedang dalam under pressure. Dalam tekanan itulah kita saat yang tepat untuk melakukan refleksi, koreksi, autokritik, perbaikan, penyesuaian, dan hal-hal semacam itu. Saya membuat semangat itu di dalam penulisan buku ini. Semangat untuk melakukan refleksi terhadap nilai-nilai tarbiyah dan praktik-praktik tarbiyah yang sudah kita lakukan. Proses evaluasi terus harus dilakukan dengan suasana yang terbuka, keterus-terangan, ketelitian, dan kejujuran di dalam melihat, refleksikan, mengevaluasi proses tarbiyah yang sudah berjalan selama ini. Tanpa mengatakan bahwa ini salah, tanpa mengatakan ini ketinggalan zaman dan seterusnya, tetapi harus tetap ada dievaluasi. Apalagi dan saat yang tepat untuk melakukan evaluasi itu adalah saat yang pada saat yang under pressure. Tapi bukan tanpa sebab. Saya punya referensi yang menunjukkan ada 10 penyebab lemahnya refleksi di dalam tarbiyah. Lalu kalau lemah dalam refleksi tarbiyah, maka kelompok tarbiyah, kelompok dakwah, apapun namanya itu akan menjadi kelompok yang anti kritik, cenderung merasa benar, cenderung menyalahkan. Tapi memang ada penyebab lemahnya refleksi tarbiyah itu. Pertama, tidak optimalnya sarana tarbiyah. Sarana tarbiyah itu dipandang sebagai sesuatu yang jadwal, schedule yang mati, jadwal yang mati, bukan karena kebutuhan. Kenapa harus membaca, harus menghafal, harus melakukan ini itu bukan sesuatu yang kebutuhan tarbiyah, tapi jadwal, schedule. Atau yang kedua, tidak difahaminya sarana tarbiyah. Apa bedanya sarana tarbiyah yang satu dengan sarana tarbiyah lain itu tidak terpahami dengan baik. Lemahnya kualitas murabi hanya mengulang saja, mengikuti saja tanpa ada sentuhan-sentuhan personal misalnya. Kurangnya dorongan untuk berinteraksi dengan sarana, hilangnya menjadi kita siapapun itu, apapun itu, ketika tidak ada evaluasi, maka kemudian cenderung tidak ada refleksi lagi. Ya berjalan begitu saja. Menunjukkan menumpuknya beban, buruknya kualitas, dan ada banyak. Oleh karena itu, looking ahead-nya yang ke depan adalah menumbuhkan intelektualitas mutarobi. Kita semua mutarobi. Dalam proses besar ini adalah kita semua harus tumbuh intelektualitasnya. Baik itu intelektualitas soal keimanan, intelektualitas pergerakan, intelektualitas sosial, apapun jenis intelektualitas itu harus tumbuh. Mutarobi yang punya intelektualitas yang baik itu modal awal, tapi sebaliknya itu potensial untuk menggagalkan proses tarbiyah. Intelektualitas mutarobi adalah kekuatan motivasi yang mendorong potensi untuk melakukan amal tertentu. Bukan mutarobi yang kalau ada murabinya baik, kalau nggak ada jelek, kalau bareng baik, kalau sepi jelek. Bukan begitu, tetapi seorang aktivis dakwah yang punya kekuatan motivasi karena intelektualitasnya baik untuk melakukan amal. Bukankah itu dulu yang dilakukan oleh dakwah pada zaman pendahulu kita? Sahabat itu ada yang datang ke kota Rasulullah, lalu pulang, diminta untuk dakwah di kampungnya, di daerahnya. Itu tanpa pengawasan, tapi bagus hasilnya. Pergi jauh, berdakwah di sana, pergi jauh.
tidak harus berkumpul bersama-sama. Nah, persoalannya bagaimana menumbuhkan intelektualitas itu. Tadi kalau sudah, ya pertama harus tumbuh dulu pikiran-pikiran untuk reflektif, pikiran-pikiran reflektif, pikiran untuk refleksi, pikiran untuk evaluasi, mutabaah, dan seterusnya. Nah, mutabaah itu akan bagus kalau kader itu punya, kader dakwah, kader tarbiyah itu punya 3 hal. Pertama, kualitas, kedua, kuantitas, ketiga, varietasnya. Kalau yang pertama kedua, kualitas dan kuantitas, kita sudah sering membahasnya. Gerakan dakwah, gerakan tarbiyah, apapun itu namanya, sering membahas tentang kualitas dan kuantitas. Yang agak jarang dipahami itu adalah soal varietasnya, soal keragamannya. Cenderung sama. Dakwah, tarbiyah itu cenderung menghasilkan orang yang sama. Varietasnya kurang. Karena kurang, cenderung seragam, maka memang kemudian refleksinya lemah. Intelektualitasnya menjadi turun, rendah. Memang masih ada persoalan soal kualitas, soal kuantitas. Tapi soal varietas ini mungkin juga sudah mendesak untuk lebih menghargai perbedaan personal, untuk lebih menghargai khutoh yang personal, untuk menghargai tasawur yang lebih personal, untuk menghargai natijah yang lebih personal. Karena ini soal varietas kader, ini soal varietas aktivis dakwah. Ini persoalan yang bertali temali memang. Kalau kualitasnya baik, varietasnya baik. Kalau kuantitasnya baik, varietasnya baik. Kalau kuantitasnya jelek, ya berkumpul di situ-situ saja, varietasnya jadi sedikit. Kalau kualitasnya tidak bagus, maka orang tidak berani untuk berbeda dengan kelompoknya, dengan kelompok rujukannya. Tidak banyak yang berbeda, sehingga bertali temali memang. Tapi perlu ada upaya untuk sengaja mencetak kader yang beragam. Ada upaya yang sengaja untuk mencetak aktivis yang beragam, yang lebih berkesesuaian dengan kecenderungan, dengan tasawur, dengan natijah, dengan khutoh, dengan ahdaf, dan lain sebagainya, itu yang lebih personal. Bukankah yang harus rigid itu adalah soal tahwilul jahala ilal ma'rifah? Tapi soal bagaimana dia memperjuangkan gagasan, bagaimana peta jalan yang dia lakukan, roadmap-nya itu kayak apa yang akan dia cita-citakan, dia akan berperan pada posisi mana, itu semuanya sangat personal. Jadi perlu ada upaya untuk menyengaja mencetak kader dengan keberagamannya. Atau dalam bahasa negatifnya, nggak boleh tarbiyah itu kemudian menyeragam-nyeragamkan. Kemudian tidak, nah, kalau sudah menyeragamkan ini kehilangan ahdafnya. Ya, yang penting sama, yang penting seragam. Nah, oleh karena itulah tarbiyah bukan hal rutin yang boleh kehilangan ruh, yang boleh kehilangan ruh ahdaf. Tarbiyah itu memiliki ahdaf yang melampaui hal-hal yang sifatnya rutinitas. Kalau dipandang sebagai hal yang rutinitas, ini bahayanya urgensi tarbiyahnya itu akan hilang. Jadi muhtawa, pilihan materi, pilihan topik, atau pilihan metode, mau metode belajar, metode apapun, atau model belajar apapun, apa sarana apapun, itu mengarah ke ahdaf, ke tujuannya. Dan tujuan itu selalu melibatkan kecenderungan personal. Ini kritik, ini bahaya besar kalau kemudian yang berlaku sebaliknya. Tarbiyah itu dipandang sebagai satu hal yang sifatnya satu arah. Jadi materi, topik, gagasannya ini, metodenya ini, modelnya ini, sarannya, kita akan dakwah itu akan kehilangan ahdaf. Dan nggak ada orang yang bisa tahan untuk berada di dalam tarbiyah yang mengabaikan kepentingan personal, kecenderungan personal, khutoh personalnya, tijah yang sifatnya personal, dan singkatnya tarbiyah itu interaksi personal dengan mengidentifikasi siapa yang dilayani. Murabbi itu harus tahu betul siapa yang dilayani secara personal. Jadi memang ada interaksi, dan kemudian untuk menjaga, kalau murabbi itu sudah mengerti apa hal baik dari mutarobinya, dia tugasnya menjaga, kemudian mengembangkan bakat dan kecenderungan itu.
kemudian mengarahkan potensi dan bakat tersebut. Ini berkaitan dengan varietas, kualitas, kuantitas, berkaitan dengan ahdaf. Tapi memang harus dimulai dari refleksi. Ini bertali temali memang. Refleksinya harus bagus, varietasnya harus banyak, beragam, sehingga evaluasi, mutaba'ah, atau refleksi itu bisa berjalan dengan baik. Pilihan retorika, tema, redaksi, itu ditentukan oleh siapa yang dihadapi, oleh seorang murabi. Murabi itu harus betul memilih tema, pilihan, materi, gagasan, sarana, cara, metode, model belajar, dan seterusnya. Itu tergantung dari siapa yang dihadapi. Tarbiyah lebih merupakan pendekatan personal, bukan semata-mata klasikal. Kalaupun kelompok-kelompok itu bukan efisiensi, tapi upaya untuk menumbuh kembangkan aspek personal, buat yang lebih seragam, sama, ada kelompok rujukan, mungkin ada kompetisi atau komparasi, dan sebagainya. Jadi memang nggak boleh kemudian tarbiyah itu kehilangan sentuhan personal, karena tarbiyah itu adalah sentuhan personal. Tarbiyah itu sesuatu yang memenuhi keinginan personal. Oleh karena itu kalau sekarang kemudian tarbiyah itu menjadi kehilangan daya tariknya, tidak menarik, seragam dan seterusnya, memang ya harus kita lihat lagi. Kalau nggak menawan lagi, nggak menarik lagi, kelihatan belepotan, dikit terlihat nggak menarik, kering, nggak nyaman, kayak didikte, kayak dipaksa. Nah, memang mungkin perlu untuk melihat kenapa, untuk melihat ahdaf. Kenapa? Karena watak asli tarbiyah itu pencapaian ahdaf. Saya ingin mengulang-ulang kalimat ini. Watak asli tarbiyah itu pencapaian ahdaf, bukan penyeragaman-penyeragam, tapi jauh melampaui itu, yaitu pencapaian ahdaf. Nah, kalau nggak ada ahdaf, sebenarnya nggak ada tarbiyah. Kalau nggak sarana, agenda, kegiatan, itu kan nggak ada ahdaf, ya sebenarnya bukan tarbiyah. Memang kenapa tarbiyah itu harus ahdaf, ya karena memang menentukan materi itu tergantung ahdaf. Kita pengen apa gitu terhadap mutarobi kita. Menentukan metode belajar, model belajar itu tergantung. Sarana itu tergantung. Sarana yang nggak ada sarana yang diharuskan di dalam tarbiyah pada awal-awal. Jadi memang ahdaf itu adalah hal pertama yang harus ditetapkan oleh seorang murabi terhadap mutarobinya. Baru nanti pilihan-pilihan itu materinya apa, gagasan apa, metodenya apa, modelnya apa, sarananya apa, itulah. Jadi kenapa tarbiyah itu harus dengan ahdaf? Ya jawabannya memang ya karena substansinya tarbiyah itu dengan ahdaf. Tapi jawaban pendeknya ya, kalau tarbiyah kehilangan ahdaf, tanpa ahdaf, tarbiyah itu bukan tarbiyah. Sekali lagi ya, kalau tarbiyah itu tanpa ahdaf, tarbiyah itu bukan tarbiyah, karena tarbiyah itu harus punya ahdaf, punya tujuan. Kalau metode itu nggak punya tujuan, dia bukan metode. Kalau sarana itu nggak punya tujuan, nggak berorientasi pada tujuan, dia bukan sarana. Kalau model belajar itu nggak berhubungan dengan tujuan, maka dia bukan model, apapun itu. Lalu pertanyaan yang juga saya tulis, saya coba jawab, bagaimana menentukan ahdaf? Bagaimana? Sederhana saja menurut saya, panjang lebar saya menulis di buku itu, tapi menurut saya harus dimulai dari takwim, dari awal. Sering saya dikritik, takwim itu biasanya evaluasi itu di akhir, Pak. Enggak. Takwim itu harus di awal. Murabi harus mengerti mutarobinya. Sudah harus ada penilaian di awal.
mana indikator perilaku yang sudah terpenuhi, mana yang belum. Dan murabbi berorientasi pada yang belum itu. Yang sudah dijaga, ditumbuhkan, diarahkan, yang belum diperbaiki. Jadi perlu penilaian dari awal. Bukan saja di akhir. Nanti di akhir dievaluasi lagi, tapi dari awal sudah ada pengenalan, ada evaluasi yang menentukan murabbi ini akan menentukan ahdafnya. Nah, kalau ini dilewatin, ya tarbiyah itu akan kehilangan ahdaf. Justru takwim, evaluasi itu harus dilakukan di awal. Nanti di akhir diuji lagi. Apakah ahdaf itu terpenuhi? Ya, secara teoritis, indikator perilaku itu harus solid, dapat diukur, objektif, hasilnya sama. Indikator perilaku itu bisa dicapai oleh semua mutarobi. Kemudian sensitif. Dia harus bisa mengukur, merekam perubahan sekecil apa. Indikator perilaku. Boleh kita punya khutbah tarbiyah, tapi harus ada ahdaf. Boleh kita punya sarana andalan, tapi harus ada ahdaf. Boleh kita punya model atau metode belajar andalan, tapi harus ada. Jadi siapa yang harus menentukan ahdaf tarbiyah murabbi? Kapan ditentukan? Dari awal, dari cara mengenali mutarobinya. Kalau itu tidak dilakukan, maka tarbiyah itu bukan tarbiyah lagi, karena kehilangan ahdaf. Kita nggak ngerti sebenarnya mentarbiyah itu untuk apa. Untuk menumbuhkan yang mana, untuk menutup yang mana, untuk menumbuhkan yang mana, untuk mengarahkan yang mana. Kehilangan. Kalau kita tidak melakukan penilaian dan evaluasi dari awal. Dan evaluasi itu hal yang biasa, takwim itu hal yang biasa. Dalam tarbiyah itu harus. Bukan hal mudah untuk menentukan nilai sesungguhnya dari mutarobi yang kita nilai di hari-hari. Dan mengukur itulah yang disebut dengan takwim. Jadi harus ada evaluasi, bahkan harus dari awal. Harus dari awal. Dilakukan oleh murabbi kepada mutarobi. Itu juga saya sudah tulis di tarbiyah. Tanpa ahdaf yang bagus dan definitif, ya akhirnya takwim akan potensial menjadi ajang pamer kekuasaan. Jadi harus dari awal. Takwim itu harus dari awal. Kita melihat mutarobi, kita bisa tahu apa yang harus dijaga, apa yang harus ditumbuhkan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diarahkan. Berdasarkan pengenalan itulah kita tentukan ahdaf, indikator perilaku yang terpenuhi, mana yang belum, mana. Kemudian kita berorientasi kepada menjaga yang sudah terpenuhi, kemudian menumbuhkan apa yang belum terpenuhi. Semua sarana, semua metode, semua model, semua khutbah, semua mengarah kepada pemenuhan ahdaf itu. Dan harus dari awal. Evaluasi itu kemestian. Dan itu harus dilakukan. Yang sering difahami, saya nggak ngerti salah pahami. Secara teknis bolehlah dievaluasi itu di akhir. Tetapi evaluasi itu dalam konteks tarbiyah bil ahdaf, itu harus dilakukan di awal juga. Oke lah, kalau yang awal itu tidak disebut sebagai takwim, nggak apa-apa. Soal penamaan nggak apa-apa. Tapi harus ada penilaian. Dari awal itu sudah harus penilaian. Supaya ketahuan apa yang akan dicapai. Oleh karena itu tarbiyah itu ya definitif, realistis, obsesif, dapat diukur, dan itu harus dilakukan dari awal. Justru ahdaf itu bisa ditentukan, bisa sebagian besarnya bisa ditentukan dari penilaian di tahap awal. Dan saya juga sempat menulis topik yang lain adalah bekerja dan berpenghasilan, karena saya melihat satu yang kemudian berpotensi menggagalkan tarbiyah itu adalah soal kemiskinan. Ya, Yusuf Qaradawi pun menulis bahwa memang bahaya kemiskinan, hadis pun juga menulis bahaya kemiskinan itu jangankan soal kehilangan ahdaf, mungkin bisa sampai kehilangan iman. Oleh karena itu saya juga menulis tentang
bekerja dan berpenghasilan. Ini juga soal varietas. Kalau kita tidak berani mengatakan membuat varietas, maka kelompok dakwah tarbiyah itu akan mengelompok pada satu profesi. Sama-sama punya jualan, kalau jualannya sama, bisnisnya sama, pekerjaannya sama, komoditi yang diperdagangkan, komoditinya sama. Ini berbahaya juga. Bagus nggak apa-apa lah, yang penting bekerja dulu. Tapi harus dibuat varietasnya, karena memang pintu rezeki itu banyak. Tapi itu juga sudah saya tulis. Memang soal halal dan haram selalu relevan untuk diingatkan dalam topik ini. Tapi kekhasan lainnya juga harus diulas. Yang saya maksud dengan kekhasan itu adalah amanah, profesional, kecenderungan, passion lah ya, spesialisasi dan soal ketekunan. Kalau saya sih masih memperhatikan passion. Pak, jalan paling ringan itu passion. Meskipun ya boleh saja kan dokter gigi tapi bisnisnya motor. Boleh saja kan ahli sejarah tapi bisnisnya ikan lele dan seterusnya, boleh. Tapi spesialisasi, ketekunan itu enggak ditentukan oleh jenis ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang dipelajari di perguruan tinggi. Harus ada evaluasi. Terhadap revolusi finansial, harus diperhatikan. Dan ini juga sudah saya juga berhubungan dengan apa yang topik yang lain yang saya tulis. Murabbi itu bukan bakul. Murabbi itu ya kadang-kadang kecelakaannya itu kadang-kadang murabbi yang pedagang akan cenderung pedagang, murabbi yang ilmuwan akan cenderung ilmuwan, padahal enggak boleh begini. Murabbi itu tidak boleh, murabbi itu bukan bakul, murabbi itu harus berorientasi pada mutarobinya, bukan pada kecenderungan murabbinya sendiri ya. Yang kemudian ya nanti kayak bakul, apapun masalahnya kalau dia jual wortel atau jual ikan, ya penyelesaiannya ikan atau wortel. Dia jadi penjajah terhadap apa yang ada pada diri. Begitu kira-kira di bagian penutup ini, menulis untuk komunitas tarbiyah, untuk komunitas dakwah adalah untuk ucapan terima kasih kepada mereka. Bagaimanapun saya dibangun, dididik, diajari, dibuat mengerti, dibentuk nilainya, dibentuk gagasannya, dibentuk cita-citanya, apa yang saya perjuangkan juga itu terbentuk. Dan sebagai ucapan terima kasih saya selalu mencoba menulis, mencoba melakukan refleksi, mencoba mengajak orang untuk melakukan diversifikasi, memperbaiki diri, melakukan evaluasi. Tapi saya kira ini perlu. Menulis memang bukan satu-satunya cara. Ada banyak teman-teman saya yang kerja keras untuk kebaikan dakwah ini meskipun nggak menulis. Tapi kalau bisa menulis, ya menulis. Dan karena saya sempat menulis, Gaza mau menerbitkan, nah jadilah buku ini. Jadi buku tarbiyah itu soal ahdaf. Yang sulit itu kan memang persoalan keberanian untuk melakukan evaluasi, keberanian untuk melakukan refleksi, keberanian untuk melakukan perenungan, supaya apa yang belum terjadi itu sudah bisa sedikit terbayangkan, supaya yang akan terjadi itu tidak terlalu mengejutkan. Mungkin perlu untuk melakukan refleksi. Dan menurut saya hal yang tepat itu adalah ketika dalam tarbiyah itu dalam under pressure, dalam situasi under pressure, dalam tekanan. Ketika dalam tekanan itulah saat untuk melakukan refleksi, membayangkan situasi ke depan, membuat diversifikasi, membuat varietas, menumbuhkan intelektualitas kita, mutarobi dari gerakan dakwah yang disebut dengan tarbiyah atau apapun itu. Karena tanpa evaluasi, tanpa varietas, tanpa keberagaman, tanpa
Tanpa ahdaf, tarbiyah itu kehilangan. Tarbiyah itu bukan tarbiyah. Tanpa ahdaf, materi itu bukan tarbiyah. Tanpa ahdaf, halakoh itu bukan tarbiyah. Tanpa ahdaf, sarana itu bukan tarbiyah. Tanpa ahdaf, metode itu bukan tarbiyah. Tanpa ahdaf, model tarbiyah itu bukan tarbiyah. Bahkan tanpa ahdaf, tarbiyah itu bukan tarbiyah. Saya kira begitu. Terima kasih Gaza, terima kasih Mas Ali, terima kasih Mas Vicky. Alhamdulillah buku itu bisa terbit. Beberapa kali dibedah juga. Moga-moga ini menjadi bagian yang memudahkan proses evaluasi terhadap dakwah, menjadi bagian dari hal yang menggembirakan bagi umat, bagi bangsa, negeri ini. Kalau gerakan dakwahnya baik, negeri ini juga akan baik, umat ini juga akan baik. Sebaliknya kalau tarbiyah, gerakan dakwahnya tidak mampu melakukan refleksi, tidak mampu melakukan evaluasi, tidak mampu melakukan mutaba'ah, mungkin negeri ini juga akan kehilangan salah satu pengayuh, salah satu pendayungnya, sehingga akan mempengaruhi negeri ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Eko atas materinya tadi ya. Luar biasa ya, tadi telah dijelaskan ya betapa sebenarnya pentingnya kita memiliki tujuan gitu dalam tarbiyah. Tadi ya dijelaskan juga tentang, jadi bahwasanya di dalam tarbiyah itu yang sering kali lupa itu adalah tentang varietas ya. Kita selalu mengingat kualitas terus kemudian kuantitas, dan tapi satu hal yang kemudian sering kita lupakan adalah bagaimana setiap individu sebenarnya punya potensi dan bisa kemudian kita kembangkan, bisa kemudian diarahkan gitu ya, untuk kemudian menjadi bangunan dakwah yang jauh lebih komplit tadi ya, jauh lebih sempurna. Gitu ya. Monggo kepada para hadirin pada malam hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dengan mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar atau kemudian bisa mengacungkan tangan, nanti kami berikan kesempatan untuk kemudian langsung menyampaikan pertanyaan. Ada mungkin? Coba kita lihat. Oh, ini dari Pak Muhammad Yusuf Ibrahim. Kepada Bapak Yusuf Ibrahim, waktu dan tempat kami persilahkan. Taib, jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz yang sudah menyampaikan, Ustadz Eko dan moderator. Terkait dengan pertanyaan, ada dua insya Allah. Kedengaran ya tapi suara saya ya? Kedengaran? Ya, kedengaran. Siap. Yang pertama Ustadz, terkait tarbiyah adalah soal ahdaf. Mungkin di antara kita juga ada yang memikirkan hal demikian, tetapi mungkin sepengalaman saya pernah berada di sebuah kelompok yang murabbinya itu atau mentornya itu memang tidak terlihat seperti orang yang menguasai ahdaf atau tidak bisa mengejawantahkan ahdaf kepada kita-kita. Akhirnya kita sendiri menjadi mengambang sebenarnya fungsi dari kehadiran beliau di kelompok itu atau di majelis itu apa gitu. Nah, untuk menghadapi yang demikian, kira-kira kita sebagai orang yang memahami ahdaf ini, meskipun ya memang masih belajar, dan kita harus berhadapan dengan yang memang sudah ditunjuk sebagai penanggung jawab kelompok kita, itu bagaimana cara kita supaya kita bisa mendapatkan penggambaran tentang ahdaf yang sebenarnya dari kelompok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tadi kan disebutkan ada kualitas, ada kuantitas, ada identitas atau potensi. Nah, bagaimana kalau kita ini ternyata terbentur dengan keadaan yang memaksa kita untuk tidak bisa berkreasi gitu, Ustaz. Jadi kan ada keadaan-keadaan tertentu yang dalam satu keputusan kita harus sami'na wa ta'na, tetapi di saat yang sama sebenarnya ada beberapa pertimbangan yang tidak terjangkau oleh si pembuat
keputusan seperti itu, dalam artian posisi murabbinya gitu ya. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapi hal yang demikian, padahal kita sudah melihat, kemudian kita juga orang lapangan, kemudian juga kita melihat situasi yang ada, tetapi pada realitinya kesimpulan yang disampaikan atau tugas yang diberikan kepada kita itu bertentangan, dan bahkan kita bisa menjamin bahwa yang diperintahkan kepada kita itu justru tidak akan berjalan dengan maksimal di masyarakat. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusuf atas pertanyaannya. Monggo kepada Ustaz Eko, mau dijawab satu persatu atau mau di collecting terlebih dahulu, Ustaz? Oh, Nji, baik. Saya jawab langsung aja ya. Dulu ya. Ya. Baik. Pertanyaannya bagus, Mas Yusuf. Kalau kemudian kita nggak nyaman dengan murabbi gimana? Saya tidak pengen melakukan apakah murabbi itu tidak menguasai ahdaf atau enggak, tapi nyaman atau tidak nyaman aja dulu, karena memang boleh saja kenyamanan itu terbentuk, salah satunya mungkin adalah soal ahdaf. Kita lebih mulai memahami, kita melihat, menilai murabbi kita tidak terlalu memahami ahdaf, ya kira-kira kan begitu. Kalau di dalam konteks dakwah, ya memang tidak ada mekanisme untuk meminta ganti murabbi begitu, itu mungkin bukan bagian yang ya diajarkan di dalam fatsun, di dalam sopan santun, di dalam kebiasaan, di dalam tata cara, dalam sopan santun dan semacamnya, di dalam tarbiyah. Jadi memang ya harus gimana? Saya tidak ingin menjawab harus pindah murabbi, tapi memang ya harus bertahan di sana sambil terus memperbaiki murabbinya, memperbaiki diri murabbinya, karena memang tarbiyah itu sebenarnya kan personal, sangat personal. Kita tidak bisa mengandalkan murabbinya. Kalau soal ketidakcocokan kepada murabbi, kita bisa lebih bagus pada persoalan, lebih bagus menjaga kesabaran bersama daripada kita kemudian menuruti keinginan untuk berpisah, berpindah, berpisah atau berpindah, itu lebih bagus di situ. Sementara kalau soal pemahaman, pengetahuan, pengembangan diri dan kita bisa tetap cari di luarnya, karena tarbiyah itu kan bukan satu-satunya cara, tetapi tarbiyah itu bagian untuk saling menjaga, saling bersama. Melatih kebersamaan itu jauh lebih penting di dalam tarbiyah, saling mencintai, saling membantu, saling mendukung. Mengkritik murabbi boleh saja, menyampaikan masukan boleh saja. Terus tidak berkembang karena murabbinya tidak cocok, itu yang nggak boleh. Kan ada evaluasi juga, sambil berharap nanti evaluasi kita ketemu murabbi yang baik. Tapi nggak perlu nunggu murabbinya baik untuk menjadi baik. Kemudian kalau soal sami'na wa ta'na itu, saya pikir kita mendegradasi nilai itu ya. Kemudian seakan-akan itu kita harus bodoh, kita harus takut, kita harus khawatir untuk bisa taat gitu ya. Padahal sebaliknya menurut saya. Kalau bicara kreativitas, kreativitas itu justru muncul ketika dalam tekanan. Kalau nggak ada tekanan itu biasanya malah nggak kreatif. Seringkali kita mengatakan, dia bisa menghasilkan karya begini karena daya dukung dari ini, itu. Padahal kan sebenarnya mereka, orang yang kita ingini, kita kagumi karyanya itu kan juga justru muncul dari keterbatasan. Jadi saya kira memang terus saja pintar, terus saja mengasah intelektualitasnya, terus saja kritis, terus saja berani, terus saja tenang, harus terus saja optimis. Sedih boleh, tapi nggak kecewa. Kecewa boleh, tapi tidak marah. Marah boleh, tapi tidak berpindah. Terus lakukan aja.
pengembangan diri, tapi terus berlatih juga untuk bersama. Nggak pernah kok kita bisa sangat sendiri itu. Sampai level apapun, kalau eselon gitu ya nggak pernah kita bisa sendiri. Selalu saja ada kolega, selalu saja ada atasan. Di atas langit kan masih ada langit. Jadi jangan bayangkan kalau kita melewati langit itu kemudian nggak ada langit lagi. Gitu. Pasti akan ketidakcocokan itu. Nah daripada kita melatih membiasakan diri untuk pisah kalau nggak cocok, pindah kalau nggak cocok, selesai kalau kecewa, mending kita melatih untuk sabar dalam kebersamaan, sabar di dalam langkah. Tapi nggak berkembang, berkembang aja sendiri, belajar aja sendiri. Siapa bilang tarbiyah itu satu pintu yang harus satu-satunya untuk mengembangkan diri? Rasanya banyak kok aktivis tarbiyah kita itu yang berkembang bukan karena murabbi, tapi karena mereka mampu mengembangkan dirinya dengan sabar dalam bersama. Kritis saja Mas Yusuf, terus tumbuhkan intelektualitas itu, berani, tenang, sabar di dalam kebersamaan, terus harus melakukan refleksi, harus melakukan evaluasi. Tapi bukan berarti kemudian pisah karena kecewa, pindah karena marah. Kalau saya bilang ya memang pindah kemana yang kemudian nggak ada kekecewaan, pisah kemana yang nggak ada keterbatasan, rasanya juga akan ketemu lagi daripada kita melatih diri, membiasakan diri pada sikap itu, mending kita melatih diri untuk sabar dengan. Terima kasih Mas Yusuf, tetap ya kritis saja terus. Nah, luar biasa jawaban dari Ustadz Eko ya tadi ya. Bagaimana kita harus tetap bertumbuh sebagai seorang pribadi, tapi juga sembari itu kita juga harus kemudian ketika kita menemukan ketidakcocokan, kita harus kemudian terus memupuk rasa sabar, rasa untuk kemudian bertahan di dalam apa yang kemudian sudah menjadi keputusan kita. Selanjutnya Ustadz ada dua penanya lagi nih, pertama dari yang pertanyaan selanjutnya adalah dari Bu Ovi, kemudian ada dari Pak Labib ya kalau tidak salah. Tadi raise hand. Untuk Bu Ovi sudah pertanyaan ada di chat, saya bacakan. Pertanyaan pertama, ada dua pertanyaan dari Bu Ovi. Seberapa penting sebuah proses evaluasi dari setiap jenjang tujuan tarbiyah? Proses evaluasi tarbiyah yang manusiawi dan sesuai fitrah seperti apa gitu. Kemudian pertanyaan kedua, ketika tarbiyah tidak lagi menarik, salah satu evaluasinya adalah kurang kekinian, adanya perbedaan generasi. Apa yang harus dilakukan seorang murabbi yang diproduk cenderung pada masa keseragaman? Berat menerima keberagaman dan berat untuk beradaptasi dengan konsep kekinian tersebut. Bagaimana? Tanda tanya. Mungkin itu Ustaz pertanyaan dari Bu Ovi. Saya jawab dulu ya. Seberapa penting sebuah proses evaluasi di setiap jenjang? Penting. Ini sangat penting. Bahkan saya mencoba memberanikan diri mengatakan bahwa penilaian itu bukan cuma di akhir tapi di awal, untuk mengetahui sisi mana yang sudah ada, sisi mana yang belum ada, sisi apa yang harus ditumbuhkan, sisi apa yang harus dijaga, sisi apa yang harus diarahkan. Jadi penting supaya tarbiyah itu nggak berlama-lama, nggak bertahan lama-lamaan. Semakin lama tarbiyah semakin bagus, bukan? Tetapi tarbiyah itu semakin efektif. Apa sebenarnya yang kurang dalam diri seseorang? Dan itu nggak bisa ketahuan kalau nggak dievaluasi. Kemudian proses evaluasi tarbiyah yang manusiawi dan sesuai fitrah itu seperti apa? Evaluasi itu seringkali memang, saya mencoba menduga bahwa memang seringkali evaluasi itu lalu jadi ajang pamer kekuasaan, pamer otoritas, ajang untuk menunjukkan kekuasaan. Nah, saya tulis di buku itu. Pertama, evaluasi tarbiyah evaluasi itu harus dengan otoritas. Yang nggak punya otoritas nggak boleh mengevaluasi. Yang nggak bertugas nggak boleh mengevaluasi.
Bahkan tugasnya juga harus definitif. Mungkin karena saya auditor, jadi saya berpikir bahwa ini terpengaruh. Setiap audit itu harus ada surat tugas. Setiap intelijen itu harus ada surat tugasnya. Setiap pengintaian itu harus ada surat tugasnya. Tanpa surat tugas nggak boleh, meskipun itu penyidik nggak boleh menyidik, pengintai nggak boleh mengintai, auditor nggak boleh mengaudit, nggak boleh memberikan pendapat. Nah, saya kira itu manusiawi. Tapi ketika dapat surat tugas, manusiawinya adalah optimal memberikan penilaian, optimal melakukan penilaian, optimal melakukan penyidikan kalau bahasa penyidikan, optimal melakukan pengintaian kalau bahasa pengintaian. Itu manusia fitrah. Jadi harus ada tugas. Ya, saya tulis di buku itu. Salah satu, saya sempat menulis juga apa yang harus, sikap-sikap mental apa yang harus dilakukan seorang murabi ketika melakukan penilaian, evaluasi. Salah satunya yang saya kira perlu saya sampaikan di malam ini adalah harus ada surat tugasnya lah dalam tanda petik. Ya, harus ada otoritas lah bahasa. Kemudian kalau soal perbedaan generasi ini memang persoalan hari ini. Saya bagian dari generasi kolonial kira-kira ya. Saya juga tapi mendengar juga keluhan dari teman-teman anak-anak milenial yang merasa generasi kolonial itu tidak cukup siap dengan keberagaman. Tidak cukup siap dengan kekinian. Walaupun yang disebut kekinian itu belum tentu bagus juga. Karena kan kebenaran itu bukan soal kini atau lalu, bukan soal milenial atau soal kolonial, bukan. Tapi ini memang problem berat. Ini problem berat. Tapi kalau kita tahu ahdafnya, substansinya, kayak sebenarnya kolonial dan milenial itu cuma persoalan kulit kok sebenarnya. Nggak menyentuh substansi. Nah, saya kira. Boleh nggak sih saya berharap kepada teman-teman milenial itu untuk tidak terlalu menyanjung-nyanjung soal kulit. Nanti saya juga akan pesan-pesan kepada teman-teman kolonial saya untuk tidak terlalu berpikir soal kulit juga. Karena memang ibu-ibu misalnya nggak usah sedih kalau anaknya jilbabnya nggak sama dengan jilbab ibunya. Kalau saya sih cenderung mengatakan ya harus beda lah. Kalau sama kasihan juga anak-anak kita pakai jilbab tahun 80-an gitu ya. Atau bapak-bapak juga nggak usah sedih kalau anaknya agak berbeda potongan rambutnya, potongan jenggotnya. Nah itu nanti saya akan pesan kepada kolonial itu untuk tidak terlalu terjebak pada kulit-kulitnya artifisial, periperal bahkan kita. Kalau nggak punya ahdaf itu kita akan terjebak hal-hal yang kayak gitu. Yang artifisial, periperal, itu pasti akan terjebak. Lipatan jilbab aja jadi persoalan nanti oleh para murabi. Tapi saya boleh nggak sih pesan kepada milenial untuk tidak terlalu juga pada persoalan-persoalan yang kulit-kulit juga sama. Kadang-kadang istilah, gitu ya, istilah emak-emak, bapak-bapak itu memang mungkin diketawain penggunaan istilahnya gitu ya. Kayak contohnya itu ya. Minta potret dong, nah, itu sudah diketawain. Mungkin sekarang itu mungkin foto bukan potret ya. Atau istilah-istilah yang sebenarnya nggak terlalu substansi. Tapi selalu saja ada generasi itu. Dulu nenek saya juga kaget-kaget pada perubahan ibu saya. Ibu saya sekarang kaget-kaget pada perubahan saya. Saya mulai kaget pada perubahan anak-anak, biasa aja itu. Tapi kalau kita punya ahdaf, saya kira nggak terlalu kaget lah. Kaget sih kaget, sedikit, tapi nggak perlu. Periferal, artifisial itu bisa selesai. Begitu Mbak Ovi. Ya, terima kasih Ustaz Eko atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Labib mungkin sudah acungkan tangan. Kami persilahkan langsung Pak Labib untuk bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Labib. Ya, menarik sekali yang disampaikan oleh Ustaz Eko. Jadi pengen segera baca isi bukunya, Ustaz. Ya,
Yang tadi memang berkesan bagi saya itu bahwa takwim itu di awal gitu ya, menarik sekali karena memang nanti saya bayangkan akan lebih efektif proses tarbiyah itu gitu. Nah kemudian begini Ustaz, saya mencermati atau mungkin merasakan sendiri juga bahwa kalau di dunia parenting kita kenal istilah pola pengasuhan gitu. Di proses tarbiyah itu saya melihat juga seperti ada pola pengasuhan gitu. Nah murabi itu seperti mengulang gaya pengasuhan murabinya dulu gitu. Nah belum lagi mungkin itu kita belum bahas atau belum berbicara yang Ustaz Eko sampaikan mengenai orientasi ahdaf yang mungkin tidak atau belum sepenuhnya difahami gitu. Nah kemudian dari mana harus dimulai gitu. Tadi Ustaz Eko menyampaikan dari proses refleksi gitu. Nah kemudian bagaimana memulai atau memunculkan sikap refleksi yang skalanya organisasi gitu Ustaz, atau mungkin kedaerahan atau mungkin di wilayah tertentu atau di organisasi tertentu. Mungkin itu yang minta petunjuknya Ustaz Eko. Baik. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya proses penilaian itu memang di akhir, tapi yang saya ingin katakan adalah ayo kita mulai juga proses penilaian di awal. Bagaimana kalau kita tidak melakukan proses penilaian di awal? Ahdaf apa yang akan kita lakukan? Saya hampir yakin kalau kita nggak kenal mutarobi kita dari awal, maka tarbiyah kita itu nanti ya hafalan, tarbiyah kita itu nanti adalah urutan yang berpotensi untuk kehilangan substansi gitu. Nah, oleh karena itu ya saya berani dalam mempertanggungjawabkan pikiran ini karena saya sudah membaca beberapa referensi dari tarbiyah. Menarik Mas Labib soal pola pengasuhan, walaupun sepintas Mas Labib menyampaikan, tapi menurut saya memang iya ada pengasuhan, pengulangan. Rasanya nggak mungkin ya orang itu tidak punya preferensi, tidak punya mukodimah, kholfiyah gitu. Kalau kita buka ilmu psikologi itu orang nggak punya latar belakang, nggak punya pendahuluan itu nggak mungkin. Termasuk salah satunya adalah mentarbiyah, mendidik, menumbuh kembangkan potensi orang itu terpengaruh oleh pola pengasuhan. Kalau eksistensinya iya Pak Labib, Mas Labib, pola pengasuhan itu nggak bisa dihilangkan. Nggak mungkin orang itu lepas dari sejarahnya, nggak mungkin orang itu lepas dari suasana sejarahnya. Ada pendefinisian kebenaran berdasarkan pengalaman hidupnya dan seterusnya itu nggak mungkin. Tapi rasanya apa juga tidak terasa ketertinggalan, ditinggalkan, nggak menarik lagi dan seterusnya. Lalu kalau tekanan itu nggak cukup juga untuk melakukan refleksi, apalagi kan harusnya ada perubahan, ada penyesuaian, harus itu menurut saya ya. Jadi pola pengasuhan itu nggak perlu diabaikan eksistensinya, tapi juga menjadi penting untuk memahami perubahan, dinamika, penyesuaian, kemudian perubahan. Dan menurut saya, apa masih kurang juga tekanan ini untuk melakukan refleksi? Menurut saya sudah saat paling bagus untuk melakukan refleksi itu ketika dalam under pressure, dalam tekanan. Itu saatnya kita berpikir. Bebal rasanya kita kalau sudah dalam tekanan kita masih terus saja. Itu bukan istiqomah, itu bukan sahabat, bukan persisten, bukan determinatif gitu, tapi bebal. Jadi memang bahaya kalau kita kemudian terjebak dalam pola pengasuhan. Nggak usah diabaikan, tapi nggak mungkin orang hidup tanpa kesejarahannya. Tetapi juga jangan sampai kemudian kita mati rasa, kemudian bebal dan menghilangkan kesempatan untuk melakukan refleksi. Kalau secara organisasional itu kan sebenarnya adalah cerminan dari individual, Pak Labib. Ya
perbanyak saja orang yang memahami bahwa tarbiyah itu harus dengan adab. Bukan soal urutan materi yang semua harus disampaikan. Bukan soal berapa kali harus melakukan apa. Karena tiap orang berbeda-beda. Nah, secara organisasional ya kampanye, memperbanyak gagasan, mengeluaskan gagasan, membicarakan, mengunyah-ngunyah menurut saya. Kalau dalam bahasa saya, ayo terus dikunyah-kunyah. Terus dibedah. Oleh karena itu di awal saya mengatakan, menulis itu cuma salah satu caranya, tapi yang efektif itu mencontohkan, membicarakan, mencontohkan, terus makin lama makin banyak para murabi, para pendidik kita yang berorientasi pada ahda, yang mengenali mutarobinya. Guyonan saya itu sampai kalau murabi itu harus tahu kalau menyampaikan sesuatu itu respon personalnya itu bisa ketahuan langsung, bisa terasa sampai. Nah, kalau secara organisasional menurut saya sih ya banyak-banyakin aja diskusi soal tarbiyah itu bila ada, tarbiyah itu soal ada, banyak-banyakin pentingnya melakukan penilaian awal, banyak-banyakin pentingnya membuat kutoh tarbiyah yang sesuai dengan mutarobi, bukan sekedar butuh organisasi, ini saatnya untuk mabit, ini saatnya untuk ini saatnya untuk ini. Iya, itu boleh saja, tapi secara organisasi boleh. Tetapi kalau itu kemudian menjadi sesuatu yang mati, nggak berkesesuaian dengan mutarobi itu berbahaya. Perbanyak sajalah kampanye. Yang nulis itu nggak usah banyak-banyak, tapi yang banyak itu adalah orang yang terus mencontohkan, memperjuangkan, mengunyah-ngunyah, meresonansikan, gitu, mengulang-ulang. Nanti organisasi akan berubah juga secara perlahan. Demikian Mas Labib, terima kasih. Terima kasih Ustadz Eko atas jawabannya ya. Terima kasih juga Pak Labib yang telah bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Satu pertanyaan lagi nih Ustadz Eko. Kalau masih ada yang ingin bertanya. Boleh. Satu pertanyaan lagi ya. Ada yang masih ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian? Sepertinya cukup nih. Ya. Pertanyaannya cukup luar biasa dan 12 malam. Oh, iya. Luar biasa ya. Di Jogja masih jam 11:30, Ustaz. Di sini sudah 11:30. 11:30, ya. Iya. Terima kasih juga kepada Ustadz Eko ini atas waktunya, kesempatannya luar biasa, di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk bedah buku dan bersedia mengikuti jadwal Jogja nih, Ustadz Eko. Matur ini malah kami yang membuat Ustadz Eko terlambat untuk istirahat. Semoga berkat. Terima kasih Ustadz Eko dan pemirsa yang telah bergabung pada kesempatan bedah buku malam hari ini. Luar biasa untuk penjelasan dari tarbiyah soal afdaf ya. Jadi bagaimana tadi kita tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas, tapi juga kemudian kita tahu apa yang kemudian ingin kita bentuk dari proses tarbiyah itu sendiri gitu ya. Dan yang terpenting tadi kita melihat masing-masing keunikan dari setiap individu, jangan sampai kemudian kita membuatnya hanya sebagai mesin fotokopi seperti itu ya tadi ya, sampaikan Ustadz Eko. Sangat luar biasa dan para penanya tadi ada Pak Yusuf, terus kemudian ada Bu Ovi dan Pak Labib. Jazakumullah khairan katsir. Dan saya sampaikan kepada pemirsa bagi yang tertarik dengan buku Ustadz Eko yang berjudul Tarbiyah itu Soal Afdaf atau buku-buku lainnya terbitan Gaza Library Publishing atau buku-buku berkaitan dengan tema Islam, kami dari Gaza Bookstore menyediakan buku tersebut dan alhamdulillah sekarang sedang lagi ada diskon, jadi bisa mengontak langsung ke admin Gaza, nanti akan segera diproses seperti itu. Oke. Saya ucapkan kembali terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini.
kepada Ustadz Eko dan kawan-kawan semua, mari kita tutup forum pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali, saya pamit ya. Terima kasih Dad. Hati-hati ya, Ustaz. Terima kasih Vicky, terima kasih banyak ya. Yuk, kapan-kapan lagi. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua ya sudah hadir di kajian Gaza. Coba di pekan esok. Tadi kayaknya materinya bikin pusing ya. Pak Eko bahas aja cukup berat. Aduh. Oke. Jadi ternyata, wah saya lupa ya.